Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika ada berita buruk tentang seseorang, terutama melalui media sosial, maka kita yakini berita buruk itu akan langsung viral, di-share oleh banyak orang, dikomentari oleh banyak orang. Inilah yang memang fenomena yang tak dapat kita pungkiri. Memang orang senang kalau ada membicarakan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Bahkan berita buruk ini jauh mengalahkan berita yang baik. Sebutlah misalnya ada seseorang yang berprestasi, ya, walaupun kemudian diposting, tapi kadangkala tak terlalu direspon oleh banyak orang. Tapi sebaliknya ketika berita itu misalnya ada seseorang, apalagi dia pejabat, melakukan satu tindakan yang salah, sebutlah misalnya korupsi, asusila, dan berbagai tindakan lainnya, maka dapat diyakini ya, berita itu, apalagi video, akan viral. Sahabat sekalian, kesenangan kita, kesenangan siapa saja, membicarakan aib orang lain, baik melalui media sosial ataupun secara langsung, ini sesuatu yang harus kita perbaiki, yang harus kita jauhi. Karena ada dua hal. Pertama, jika itu memang benar-benar adalah aib, maka sama saja artinya kita dengan bergunjing, ghibah. Sebaliknya apabila berita yang kita sebarkan kemana-mana itu adalah tidak benar, artinya hoak, sama artinya kita telah menfitnah. Di kedua-duanya sama-sama tidak baik. Lalu apalagi dampaknya sahabat sekalian, ketika kita senang mengeluarkan energi kita untuk membicarakan aib orang lain, kita lupa mengembangkan energi positif yang ada pada kita. Potensi positif yang kita punyai. Jadi karena sibuk membicarakan orang lain, sibuk membicarakan aib orang lain, lupa kita dengan potensi kita. Ada satu kejadian kira-kira di pemilu 2014 silam, sahabat. Ada seseorang calonkan diri menjadi calon legislatif di sebuah partai. Semestinya agar terpilih, dia meyakinkan konstituennya dengan program, visi, misi yang luar biasa. Semestinya itu yang dilakukan. Tapi justru energinya banyak habis untuk mengurus calon yang lain dari partai yang lain. Dia ceritakanlah kekurangan-kekurangannya, dia kritiklah partai orang lain, beginilah, begitulah, pokoknya ada saja yang salah. Ketika dinasihati oleh kawannya, ya, jangan habiskan energi untuk mengkritik orang lain, tapi dia tak acuh, dia terus saja lakukan. Apa yang terjadi ketika hari pencoblosan datang, ketika kemudian hasil pemilihan itu dihitung, ternyata orang yang senantiasa dijelek-jelekkannya justru terpilih, dia justru tidak terpilih. Kenapa demikian? Karena itu tadi, habis energi kita hanya untuk mencari kelemahan orang, membicarakan aib orang, sehingga dia lupa dengan energi positif yang dia punyai. Karena itu Bapak, Ibu, sahabat sekalian di mana saja berada, ayo kita belajar. Manfaatkan saja energi yang ada dalam diri kita untuk mengembangkan energi positif kita.
bakat-bakat positif kita, potensi-potensi positif kita. Kalau bermedia sosial misalnya, tulis saja, share saja, posting saja hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk banyak orang, dan itu adalah sesuatu yang bagus untuk kita. Sebutlah misalnya yang dagang misalnya diposting tentang dagangannya, yang guru pengajar misalnya diposting tentang ya, pendidikan, ya begitu juga dengan profesi-profesi yang lainnya. Silakan posting. Kalaupun misalnya ada berita-berita yang seperti itu, ya mungkin menanggapinya sederhana saja. Saya tidak maksud membela yang salah. Jadi jangan nanti Bapak Ibu sekalian beranggapan salah pula. Tidak bermaksud. Saya juga seringkali misalnya ketika ada yang berita-berita seperti itu, kita akan misalnya tak senang juga kan, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus kemudian menghabiskan diri kita membicarakan itu. Jadikan saja keburukan pada seseorang itu adalah pelajaran bagi kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terjauh dari perbuatan tercela seperti itu. Dan ingat sahabat sekalian, kita manusia, tak ada yang tak punya salah. Ketika kita senang membicarakan aib, kesalahan orang lain, jangan-jangan kita juga telah melakukan satu aib. Jangan-jangan suatu ketika kita juga tanpa kita sadari juga melakukan hal yang serupa. Bagaimana perasaan kita? Kemudian kalau kita juga dihina, dicerca, caci maki, dibully oleh orang lain. Bagaimana perasaan kita? Keluarga kita lain sebagainya. Sekali lagi, jangan habiskan energimu untuk membicarakan aib orang lain sehingga kamu lupa dengan potensi, dengan kemampuan terbaikmu untuk hari-harimu yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.